Apa itu partikel yang hilang? Pada momen apa cahaya yang menerangi kosmos kita muncul? Bagaimana dan kapan materi terbentuk? Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap narasi alam semesta, materi, dan energi yang merambah ruang. Dalam episode sebelumnya tentang materi gelap, energi gelap, dan radiasi latar belakang kosmik, kami menemukan bahwa 95% alam semesta terdiri dari unsur-unsur yang oleh ilmuwan dijuluki gelap. Ini adalah bentuk materi dan energi yang, dengan pengetahuan saat ini, masih belum bisa kita amati atau ukur secara langsung. Keberadaannya hanya dibuktikan oleh efek tidak langsung yang mereka timbulkan pada kosmos. Komponen-komponen ini adalah materi gelap dan energi gelap. Saat ini, energi biasa muncul baik dalam bentuk murni, seperti radiasi elektromagnetik yang paling lemah, maupun dalam bentuk material, baik sebagai materi hidup diwakili oleh umat manusia, fauna, dan flora, maupun sebagai benda mati. Dalam fisika, materi biasa disebut massa dan terbentuk dari partikel-partikel yang kita semua kenal, proton, neutron, elektron. Massa juga merupakan manifestasi energi, sesuai persamaan terkenal Einstein, E.E.mc2. Saat ini, massa dan energi berbeda, tetapi pernah ada suatu era di awal alam semesta ketika suhu dan kepadatan begitu ekstrem, sehingga materi dan radiasi terperangkap dalam subprimordial. Bersatu, hampir tak terbedakan dalam keadaan kesetimbangan termodinamika di mana konversi antara materi dan energi terjadi tanpa henti. Inilah periode alam semesta awal, ketika peristiwa-peristiwa paling menarik dan penuh teka-teki terjadi. Kemunculan materi dan partikel fundamental, dominasi materi atas antimateri, kebangkitan cahaya, dan banyak misteri lainnya. Dalam video yang mengeksplorasi radiasi latar kosmik, kita mengamati bagaimana, dengan mundur ke masa lalu, mungkin untuk mencapai momen ketika cahaya pertama kali muncul. Ini adalah era rekombinasi, ketika radiasi terbebas dari belenggu materi, tidak lagi terkurung. Sejak saat itu, radiasi dapat merambat bebas melalui kosmos dan mencapai kita di masa kini. Tonggak sejarah ini terjadi sekitar 370.000 tahun setelah Big Bang, atau, menurut perkiraan terbaru usia alam semesta, sekitar 13,789 miliar tahun yang lalu. Kita tidak dapat melihat melampaui periode ini karena, diyakini, radiasi elektromagnetik terendam dalam subpurba tersebut tanpa kondisi untuk melepaskan diri. Satu-satunya cara untuk menciptakan kembali kondisi energi, termal, dan kepadatan alam semesta awal adalah melalui akselerator partikel, di mana tabrakan pada energi sangat tinggi berusaha mendeteksi dengan relevansi statistik keberadaan partikel yang belum pernah diamati. Meskipun kita tidak dapat melihat langsung, kita dapat menguraikan sinyal kosmik yang sampai kepada kita. Kita menantikan misalnya hari ketika kita akan menangkap gelombang gravitasi yang dihasilkan oleh peristiwa yang terjadi di era kuno ini. Untuk mengungkap rahasia alam semesta awal, kita juga mempelajari radiasi latar kosmik dengan harapan dapat mengidentifikasi jejak tersembunyi dari fenomena atau struktur pada masa itu berkat dedikasi ilmuwan terhebat. Dengan demikian, sepanjang abad ke-20, fisika mengembangkan teori fundamental, model standar. Ini berfungsi sebagai referensi karena mencakup dan menjelaskan semua partikel dan interaksi yang diketahui hingga saat ini, serta telah memprediksi dengan tepat berbagai partikel lain yang belum terdeteksi, mengukuhkan dirinya sebagai teori yang kokoh dan koheren. Model standar mengklasifikasikan partikel ke dalam dua kategori utama, fermion dan boson. Secara sederhana, fermion merupakan blok fundamental penyusun materi, seperti proton, neutron, dan elektron yang sudah dikenal. Sementara boson bertindak sebagai mediator interaksi, bertanggung jawab atas gaya-gaya alam, mulai dari nuklir hingga elektromagnetik, sebagaimana dipahami hingga tahun 1990-an. Namun, model standar memiliki celah krusial, tidak menjelaskan asal-usul massa partikel elementer. Masalah ini mendorong, pada tahun 1964, trio fisikawan teoretis, François Englert, Robert Brood, dan Peter Higgs, untuk mengajukan solusi revolusioner. Mereka memperluas model standar dengan teori yang menjelaskan kemunculan massa. Para peneliti mengidentifikasi momen spesifik dalam evolusi kosmik ketika massa diperkirakan muncul. Sekitar 1/100 miliar detik setelah Big Bang, selama masa-masa paling awal alam semesta, partikel elementer ada sebagai aliran energi tanpa massa, bergerak dengan kecepatan cahaya. Seiring alam semesta mengembang dan mendingin, mencapai ambang batas suhu dan kepadatan kritis, yang disebut medan Higgs muncul. Medan ini dapat dibayangkan sebagai medium kental yang meresapi seluruh ruang kosong. Jika kita membayangkan partikel sebagai bola bergerak, ada yang permukaannya halus, ada yang kasar, melintasi medium ini. Gelatin kosmik ini memberikan kemampuan pada vakum untuk memberikan resistensi bervariasi terhadap gerakan partikel. Partikel dengan permukaan lebih halus meluncur tanpa
tanpa hambatan, tetap sebagai energi murni, sementara yang lebih kasar berinteraksi dengan medan, sehingga memperoleh sifat yang kita sebut massa. Jika lebih kasar, gerakan menjadi lebih lambat dan lebih mahal. Melalui proses ini, partikel memperoleh massa sesuai dengan karakteristiknya. Teori Brown, Engler, dan Higgs merevolusi konsep massa. Massa tidak lagi menjadi karakteristik intrinsik materi, melainkan berubah menjadi sifat yang berasal dari interaksi partikel dengan vakum. Karena vakum bukanlah ruang kosong, melainkan diisi oleh medan kuantum. Medan Higgs berinteraksi dengan partikel, memberikan mereka massa. Terdengar kontradiktif, tetapi kekosongan sebenarnya tidak ada. Vakum jauh dari hampa. Ia seperti prekursor materi. Vakum menyimpan hampir semua partikel yang kekurangan energi untuk terwujud. Tetapi, dalam kondisi tertentu dan dengan pasokan energi yang memadai, dapat menunjukkan perilaku yang luar biasa. Unsur krusial dari teori ini adalah keberadaan partikel fundamental, boson Higgs, yang bertanggung jawab untuk memungkinkan mekanisme Higgs dan dengan demikian memberikan massa pada partikel lain. Karena itu, di media populer, boson Higgs dijuluki partikel Tuhan, terinspirasi oleh buku Leon Lederman, The God Particle, yang diterbitkan pada tahun 1993. Meskipun banyak fisikawan termasuk Higgs sendiri menolak keras nama ini karena dianggap tidak menghormati keyakinan religius. Pada tahun 1964, boson Higgs baru saja diteorisasikan, tetapi tetap tidak terjangkau, dikejar tanpa hasil oleh akselerator partikel di seluruh dunia. Pada praktiknya, untuk mengungkapkannya, diperlukan energi yang sangat besar, dan hingga beberapa tahun lalu, tidak ada akselerator yang memiliki kapasitas cukup untuk membuktikan keberadaannya secara meyakinkan. Akhirnya, LHC, Large Hadron Collider, akselerator partikel CERN yang diresmikan pada tahun 2008, berhasil mereproduksi kondisi energi dan suhu yang diperlukan di laboratorium. Dan pada tahun 2012, boson Higgs akhirnya terdeteksi secara eksperimental. Pada tanggal 4 Juli, sebuah konferensi yang diadakan di auditorium CERN mengumumkan penemuan partikel yang sesuai dengan boson Higgs. Higgs yang hadir di antara penonton tidak menyembunyikan kegembiraannya. Intuisi yang muncul pada 1994 akhirnya terwujud pada 2012. Kekuatan pemikiran yang dipicu oleh petunjuk dan nalar melampaui waktu. Dibutuhkan pandangan dan tangan baru dari abad yang berbeda untuk mencapainya. Inilah narasi tentang sebuah ide revolusioner yang mengubah fisika. Meskipun LHC merupakan akselerator partikel paling kuat di dunia dan mesin paling canggih yang pernah dibuat manusia, ia menghadapi tantangan besar untuk menangkap boson Higgs. Terletak di CERN antara Prancis dan Swiss, dekat Bandara Jenewa dan Pegunungan Jura, LHC dibangun di dalam terowongan melingkar bawah tanah sepanjang 27 km dengan kedalaman rata-rata 100 meter. Peralatan ini mempercepat berkas hadron, partikel yang dipengaruhi oleh gaya nuklir, hingga mendekati kecepatan cahaya dalam arah berlawanan, menciptakan tabrakan di 4 titik kritis pada cincin tersebut. Di lokasi-lokasi ini terdapat eksperimen utama, Atlas, a toroidal LHC apparatus, CMS, Compact Muon Solenoid, LHCb, LHC Beauty, dan ALICE, a Large Ion Collider Experiment. Detektor raksasa mengamati dengan cermat partikel dan energi yang dihasilkan dari tabrakan tersebut, mengungkap betapa hebatnya mahakarya kecerdasan manusia ini. Sebagai gambaran, detektor Atlas berukuran sekitar separuh dari Katedral Notre Dame, sementara CMS mengandung lebih banyak besi daripada Menara Eiffel dan beratnya 2 kali lipat. Produksi boson Higgs dalam tabrakan partikel adalah fenomena yang sangat langka. Diperkirakan hanya terjadi pada 1 dari setiap 10 miliar tabrakan. Kendala signifikan lainnya dalam pencarian ini adalah ketidakstabilan boson Higgs setelah terproduksi. Secara instan, ia meluruh, berubah menjadi partikel lain yang dikenal dan melepaskan energi. Berbagai mode peluruhan yang mungkin dari boson Higgs telah dipelajari dan dikatalogkan. Ada lebih dari satu kemungkinan, seperti dekomposisi menjadi 2 foton atau partikel lainnya, termasuk elektron yang dikenal. CERN meneliti setiap tabrakan secara individual, mengidentifikasi jenis partikel yang dihasilkan dan memilih hanya peristiwa yang peluruhannya sesuai dengan Higgs, mengeliminasi yang lain. Triliunan hadron dipercepat di LHC, menghasilkan jumlah tabrakan yang sangat besar. Untuk menganalisis tabrakan ini, diperlukan daya komputasi yang luar biasa. Diperkirakan bahwa LHC menghasilkan volume data yang mengesankan, sekitar 15 juta gigabyte per tahun, yang setara dengan menara CD setinggi 20.000 meter, 61 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel, yang berketinggian 342 meter. Aliran informasi yang sangat besar ini membutuhkan infrastruktur pemrosesan global yang mampu memfasilitasi pertukaran data cepat dan membantu para ilmuwan dalam analisis mereka. Infrastruktur ini dikenal sebagai grid, sebuah jaringan
jaringan dunia yang dibuat oleh CERN, yang memanfaatkan kapasitas pemrosesan dan penyimpanan ribuan komputer yang tersebar di seluruh dunia, dirancang untuk menyimpan, memproses, mendistribusikan, dan menyediakan data yang dihasilkan oleh LHC. Ini adalah jaringan komputasi global, terdiri dari 11 pusat pemrosesan utama, yang disebut node, yang menerima informasi langsung dari akselerator. Kemudian, data ini didistribusikan secara luas ke jaringan besar node sekunder di seluruh dunia. Tetapi apakah penemuan partikel yang sulit dipahami ini akan mengubah hidup kita? Sebenarnya, partikel ini sudah mengubah hidup kita agar kita dapat menemukannya. Untuk ini, umat manusia perlu membangun LHC, karya teknik dan teknologi terbesar yang pernah dirancang, membutuhkan penerapan dan kemajuan teknik yang paling canggih, mencakup berbagai bidang sains, teknik, dan teknologi. Dari pengembangan magnet superkonduktor hingga kriogeni komputasional melalui sistem vakum, semua kemajuan ini telah diadopsi oleh masyarakat dalam bentuk teknologi konsumen, seperti panel surya, diagnosis medis, penyimpanan nuklir, dan teknik pemrosesan canggih. Secara khusus, akselerator partikel memiliki banyak aplikasi dalam bidang medis, baik dalam terapi maupun diagnosis. Semua akselerator partikel yang beroperasi saat ini menggunakan teknologi yang berasal dari CERN atau lembaga mitranya. Inovasi dan imajinasi adalah pilar kemajuan ilmiah. Tanpanya, progres akan mandek. Riset dasar yang berada di garis depan merangsang kreativitas dan pemikiran visioner, justru karena tidak terbatas pada tujuan komersial atau tuntutan produk yang langsung bisa dipasarkan. Sepanjang perjalanan manusia, penemuan-penemuan paling transformatif muncul langsung dari ilmu dasar, di mana pemikiran dapat mengalir tanpa hambatan, melahirkan wawasan revolusioner dan seringkali paradoks. Ide-ide yang awalnya tampak mustahil atau bahkan tidak masuk akal. Beberapa contoh, cukup analisis fondasi fisika modern, relativitas umum dan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Tanpa teori-teori yang sangat abstrak ini, yang pada dasarnya tampak tidak logis, kita tidak akan memiliki sumber daya seperti sistem pemosisian global berbasis satelit GPS dengan presisinya saat ini, maupun menciptakan semikonduktor dan transistor yang menjadi dasar seluruh teknologi elektronik kontemporer kita.